2, 3, come on! Jadi hari ini kita sama-sama mau belajar tentang God's love. Nah, siapa yang hari-hari ini yang sekolah? Coba lambaikan tangannya yang sekolah. Oke, sisanya berarti sudah lanjut usia ya? Enggak. Ya intinya setelahnya berarti udah bukan sekolah lagi, udah kuliah, kerja kayak gitu. Nah tapi teman-teman sekarang yang lagi sekolah, kuliah mungkin sekarang pasti udah ngelewatin yang namanya UTS, UAS, benar? Siapa yang udah selesai UTS, UAS? Nah ini orang-orang tanpa beban ya sekarang. Nah jadi ya mungkin teman-teman juga yang kuliah kayak gitu, mungkin ada yang udah selesai UTS, UAS ataupun masih berlangsung kayak gitu. Nah tapi siapa yang merasa pas sebelum UTS, UAS tuh merasa aduh kayaknya gue gak bisa banget nih ujiannya susah banget. Siapa yang merasakan kesusahan ujian? Semuanya anak next gen pinter banget kayak gitu ya. Nggak ada yang merasakan kesusahan pas ujian kayak gitu. Jadi nanti coba saya cek raportnya ya. Nah pasti maksudnya kita merasa sebelum ujian kayak gitu ya. Maksudnya merasakan bahwa kayak sulit banget nih ujian kayak gitu. Jadi for your information gitu ya. Dulu saya tuh kalau misalkan pas SMP SMA lah ya. Tapi nggak sering-sering banget. Jadi kalau saya merasa ujiannya susah dan saya belum siap, saya akan ngomong ke mami saya, Mi tolong izinin dong, kayak belum siap nih buat ujian gitu. Ini jangan dicontoh ya teman-teman, berarti di sini semuanya pinter kayak gitu. Maksudnya semuanya bisa menghadapi ujian dengan baik kayak gitu. Jadi saking saya merasa tuh kadang sulit banget ujian kayak gitu. Jadi saya kayak, aduh gue mau izin aja supaya nilai gue lebih bagus kayak gitu. Jadi kayak gue gak siap nih ujiannya, jadi gue mau izin aja dulu, nanti gue ikut ujian susulan kayak gitu. Nah tapi jangan dicontoh ini ya teman-teman, tapi sudah tidak lagi. Nah tapi kita merasakan bahwa pas sebelum ujian tuh kita merasa bahwa kayak susah banget, tapi akhirnya sekarang kalian bisa duduk di sini dengan tanpa beban karena udah ngelewatin semuanya. Dan tanpa kita sadarin itu bukan cuma karena anugerah kita pinter, kita bisa, kita belajar dengan tenaga kita, kekuatan kita, tapi semuanya karena penyertaan Tuhan, amin. Nah buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi kuliah sambil bekerja atau teman-teman yang bekerja, walaupun ini udah awal bulan gitu ya, udah 8 Juni kayak gitu ya, masa udah mulai masuk pertengahan, mungkin yang gajinya udah habis, mungkin yang gajinya udah mepet-mepet banget tapi masih bisa makan sampai hari ini, semua juga karena penyertaan Tuhan, amin. Semua karena kasihnya Tuhan, amin. Nah teman-teman yang aku mau kita sama-sama sadarin bahwa setiap harinya gitu ya dalam kehidupan kita, gak ada satu hari pun yang kita lewatin tanpa kasihnya Tuhan, amin. Siapa yang merasa di sini bisa melewati sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sampai hari ini tanpa kasihnya Tuhan ada? Enggak, aku percaya setiap kita merasakan kasihnya Tuhan, amin. Makanya kita dibilang sebagai biji matanya Tuhan, kita dibilang sebagai kesayangannya Tuhan. Dia nggak pernah tinggalin kita sedetik pun, dan dia nggak pernah biarin kita sendiri, amin. Nah, media ini Oke, nah kita tahu kita itu dikasihi sebegitunya, amin. Kita tahu bahwa Tuhan mencintai kita tuh sebegitu sayangnya Tuhan sama setiap kita. Ya aku mau ajak kita sama-sama ngomong I am loved by God kayak gitu ya. Terus habis itu kita ngomong ke samping kiri kanan kita bilang you are loved by God kayak gitu. Oke, 1, 2, 3. I am loved by God. You are loved by God. Jadi mari sama-sama kita mengerti bahwa kalau mungkin dalam kehidupan kita seringkali merasa ada masalah, ada tantangan, ada apapun yang kita rasain, pergumulan dalam kehidupan kita, tapi terus ingat bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena Tuhan mengasihi kita. Walaupun sekalipun kelihatannya sulit, sekalipun kelihatannya masalah, tapi terus ingat bahwa kasihnya Tuhan gak pernah gagal buat dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti lagu tadi kayak gitu ya teman-teman, terus ingat kasihnya. Terus ingat kasihnya Tuhan setiap hari. Walaupun mungkin sulit, walaupun mungkin kadang gak enak, tapi belajar untuk terus bersyukur, terus ingat sama kasihnya Tuhan.
Dan tapi hari ini yang kita mau pelajarin bahwa kita nggak mau jadi orang-orang yang egois. Kita nggak mau cuma berfokus, oh ya udah, gua aja yang cukup ngerasain kasihnya Tuhan. Tapi kita sama-sama mau belajar bahwa kasih Tuhan nggak cukup buat kita doang. Kasih Tuhan nggak berhenti di kita doang. Tapi kasihnya Tuhan yang kita rasain supaya kita bisa nyebarin kasihnya Tuhan lagi untuk semakin banyak orang-orang yang ngerasain kasihnya Tuhan. Amin. Nah, aku mau sama-sama ajak kita baca ayatnya di Matius 9 ayat yang ke-35 sampai 36. Di ayat ini dibilang bahwa dalam hitungan yang ketiga kita baca ya teman-teman. 1, 2, 3. Yesus pergi ke kota-kota dan kampung-kampung di daerah itu. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi serta mengabarkan berita kesukaan mengenai kerajaan Allah. Kemanapun ia pergi, ia menyembuhkan orang dari segala macam penyakit. Ia merasa kasihan sekali terhadap orang yang datang. Sebab persoalan mereka begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Atau kemana mereka harus mencari pertolongan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Nah, di ayat ini tuh perikopnya kalau teman-teman tahu tentang domba yang terhilang kayak gitu. Nah, di ayat ini dibilang bahwa Yesus pergi ke kota-kota dan kampung-kampung di daerah itu. Pergi ke kota-kota dan kampung itu menandakan berjalan, ya gak sih? Menandakan dia sedang berkeliling, iya gak sih? Dia nggak lagi diam di tempat, tapi dia berjalan, dia berkeliling ke kampung-kampung dan kota-kota itu. Jadi hari-hari ini ketika kita udah merasakan kasihnya Tuhan gitu ya, sama seperti teladannya Tuhan, mari kita juga mengerti bahwa ketika kita pengen orang-orang lain di sekeliling kita merasakan kasihnya Tuhan, kita nggak bisa jadi orang-orang yang berdiam diri. Kita nggak bisa tunggu mereka untuk ketika mereka datang ke gereja, baru kita mengasihi mereka. Tapi ketika kita mulai di tempat sekolah kita, di tempat kuliah kita, tempat kerja kita, dimanapun di lingkungan kita di luar gereja, kita harus mengejar setiap mereka. Kita harus nyamperin setiap mereka lebih dulu, teman-teman. Jangan tunggu mereka yang datang ke kita. Bahkan kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu datang. Tapi aku selalu percaya bahwa kesempatan untuk kita menjangkau orang akan selalu ada selama kita mau. Nah, di ayat 36 dibilang seperti ini. Ia merasa kasihan sekali terhadap orang banyak. Sebab persoalan mereka begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atau kemana mereka harus mencari pertolongan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ketika gitu ya, kita mungkin ngadepin ujian, kesulitan, kita mungkin nggak bisa, mungkin kita kesulitan ekonomi, kita mungkin orang tua kita kehilangan pekerjaan, ataupun banyak banget kayak gitu yang hal-hal yang kita hadapin dan kita nggak kuat. Tapi di saat kita nggak kuat, di saat kita lemah, kita bisa teriak minta tolong sama Tuhan. Kita tahu kita harus pergi ke siapa. Nah, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Banyak orang di luar sana, banyak banget bahkan mereka yang belum kenal Tuhan. Ketika mereka mungkin ngadepin masalah, ketika mungkin mereka ngalamin sesuatu hal yang gak enak, mereka nggak tahu harus lari ke siapa. Mereka nggak tahu harus mencari pertolongan kemana. Makanya gak banyak orang yang akhirnya salah meminta pertolongan. Ketika kita tahu kita ada masalah, kita minta tolong sama Tuhan. Tapi ketika orang-orang yang mungkin mereka kesulitan, mereka akhirnya minta tolong ke pergaulan mereka yang gak baik dan akhirnya merusak kehidupan mereka. Banyak banget orang-orang yang mungkin kelihatannya fine-fine aja, gak punya masalah ekonomi, kehidupannya kayaknya makmur-makmur aja, damai-damai aja. Tapi banyak banget gak sedikit orang-orang kaya yang bunuh diri karena mereka gak kuat ngadepin permasalahan mereka dan mereka gak tahu harus lari kemana. Jadi hari-hari ini kita pengen gak sih, kita punya kerinduan gak sih untuk sama-sama benar-benar punya hati untuk orang-orang di sekeliling kita. Punya hati untuk setiap mereka punya tempat pertolongan yang sama seperti ketika kita meminta tolong, kayak gitu. Nah, aku mau sama-sama ajak kita baca di ayat berikutnya. Di Matius 9 ayat 37 sampai 38. Di ayat ini dibilang tuaian begitu banyak. Ya udah aku aja yang baca, sorry. Tuaian begitu banyak tetapi yang menuai sedikit sekali. Katanya kepada para murid, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian agar mengirimkan lebih banyak penuai di ladangnya. Nah, tadi kita udah bahas bahwa sebegitu Tuhan punya belas kasihannya ya buat jiwa-jiwa. Dan di ayat yang tadi dibilang bahwa
mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Kalau kamu gini ya, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu akan jadi orang yang ambigu. Kamu nggak tahu jalan ke depan tuh harus kayak gimana. Misalkan aku habis ini aku akan turun panggung, aku tahu aku harus berjalan ke sana. Tapi kalau aku orang yang bingung, aku nggak tahu harus kemana, aku nggak tahu harus turun, aku nggak tahu harus lewat jalan kiri atau lewat jalan kanan. Jadi segitu riskannya, segitu krusialnya orang-orang di luar sana, teman-teman. Mereka mencari pertolongan seperti domba yang tidak bergembala. Domba gitu ya, kalau misalkan gak ada gembalanya, gak ada yang nuntun, kiri-kiri, kanan-kanan, atau lurus-lurus kayak gitu. Mereka gak tahu harus berjalan kemana. Sama seperti orang-orang di luar sana. Banyak mereka gak tahu tujuan hidup mereka gak tahu mereka harus ngelakuin apa. So, ini tugas kita bersama, amin. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 37-38 ini dibilang, tuaian begitu banyak, tetapi yang menuai sedikit sekali. Dan mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, kayak gitu. Nah, teman-teman, di ayat ini akan aku bahas di poin-poin berikutnya. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan kayak gitu? Mungkin aku gak banyak bahas tentang ayat, tapi mari kita sama-sama belajar apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan ketika kita mengerti bahwa kondisi teman-teman kita di luar sana, kondisi generasi kita di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Nah, apa yang kita harus lakukan? What should I do? Maksudnya mungkin kita sering kali bingung gitu ya, kayak ya udah, terus apa yang aku lakukan sih? Aku udah memberi diri aku untuk pelayanan di gereja, udah cukup dong? Enggak, bukan pelayanan kita bukan hanya di gereja. Ketika keluar dari gedung gereja, pelayanan kita setiap hari, pelayanan kita setiap waktu. Bukan hanya di gereja, tapi ketika kamu di rumah, ketika kamu di tempat kerja, ketika kamu di sekolah, ketika kamu di kuliah. Walaupun sekalipun kamu mungkin sekarang bukan pelayan Tuhan, tapi setiap kita punya bagian kita untuk melayani orang-orang di sekeliling kita. Nah, yang pertama adalah melihat dengan kacamatanya Tuhan. Seringkali kita gagal mengasihi orang, kita gagal untuk menjangkau orang lain karena kita ngelihatnya dengan kacamatanya kita. Karena seringkali kayak kita melihat, oh ini aku punya temen Ci, tapi dia kehidupannya fine-fine aja sih, dia anaknya orang kaya, kehidupannya kayaknya damai-damai aja, setiap hari bisa jalan-jalan ke mall, setiap hari mungkin kehidupannya baik-baik aja, keluarganya baik-baik, orang tuanya masih lengkap semuanya. Tapi yang kita harus tahu bahwa bukan hanya orang yang kehidupannya bobrok, bukan hanya orang yang kehidupannya lagi gak baik-baik aja yang butuh Tuhan. Tapi semua orang yang belum mengenal Tuhan, mereka butuh Tuhan. Dan ketika kita tahu bahwa melihatnya jangan dengan kacamatanya kita, jangan dengan kacamata manusia, tapi dengan kacamatanya Tuhan. Dan seringkali gitu ya teman-teman, ketika kita mungkin mau menjangkau orang, ketika kita mungkin mau mengasihi orang lain, seringkali kita gagal karena menurut pandangan kita, orang itu ngeselin. Orang itu gak layak untuk kita kasihi. Orang itu gak pantas untuk kita bersikap baik ke mereka. Tapi aku mau bilang hari ini bahwa melihat dengan kacamatanya Tuhan. Jangan sampai kita cuma sekedar, oh iya, kayak ya udahlah secukupnya aja. Ya udah kalau misalkan dia nggak mau, ya udah aku berhenti aja. Aku berhenti ngajakin dia ke gereja. Aku berhenti nyebarin tentang kabar baik tentang Tuhan. Tapi aku mau bilang hari ini, mari sama-sama terus melihat dengan kacamatanya Tuhan. Yaitu dengan kacamatanya kasihnya Tuhan. Bukan dengan standarnya dunia, bukan dengan penilaiannya dunia, tapi dengan penilaiannya Tuhan terhadap setiap orang. Yaitu setiap orang berharga di matanya Tuhan. Sekalipun orang itu ngeselin kamu berkali-kali, sekalipun orang itu ngejengkelin kamu berkali-kali, tapi tetap berharga di matanya Tuhan. Sama setiap kita gitu ya. Ketika kita udah kayak ngelakuin dosa banyak hal banget kayak gitu. Mungkin kita udah ngelakuin berkali-kali kita jatuh dalam dosa yang sama. Mungkin berkali-kali kita buat Tuhan kecewa. Berkali-kali kita buat Tuhan kesel. Tapi kasihnya Tuhan gak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Sama kasihnya Tuhan juga gak pernah gagal buat orang-orang di sekeliling kita. Kasihnya Tuhan selalu ada buat setiap mereka. Dan itu Tuhan mau tunjukin kasihnya untuk orang-orang sekeliling kita lewat kehidupan kita. Nah,
Teman-teman di ayat yang tadi gitu ya, bahwa dibilang melihat dengan penuh belas kasihan. Nah, ketika bicara soal melihat dengan penuh belas kasihan, kita nggak akan pernah bisa gitu ya, dengan kekuatan kita sendiri untuk mengasihi orang. Namanya manusia, itu pasti masih tetap ada bisa dongkol, bisa kesel. Yang namanya kita kesel gitu ya, kayak pasti kita akan bersikap bodoh amat sama orang lain. Nah, makanya itu ketika dia tadi dibilang Tuhan penuh dengan belas kasihan, kita juga bisa dipenuhi dengan belas kasihan, tapi nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, yaitu dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah, kalau teman-teman tahu gitu ya bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus kayak banyak banget cerita di Alkitab kalau kita baca kayak gitu teman-teman. Dulunya murid-murid Tuhan yang kayak mungkin nggak terlalu peduli sama orang banyak, tapi ketika pencurahan Roh Kudus benar-benar terjadi, di situ mereka menerima belas kasihannya Tuhan. Mereka ngerasain belas kasihan untuk setiap jiwa-jiwa, dan itu yang memampukan setiap mereka untuk benar-benar berani menyebarkan setiap kabar baik tentang firman Tuhan, membuat mereka untuk terus nggak pernah berhenti untuk mengajar orang-orang yang belum kenal Tuhan, untuk terus memberitakan kabar baik firman Tuhan. Untuk orang semakin banyak orang-orang yang bisa mengenal Tuhan, sama kayak kehidupan kita. Hari-hari ini kayak gitu ya teman-teman. Aku percaya bahwa bukan hanya setiap para pelayan, bukan hanya setiap para pastor di tempat ini, bukan hanya setiap leaders life yang punya belas kasihan itu, tapi mari hari-hari ini di pencurahan Roh Kudus kita mari sama-sama tangkap apinya ini untuk kita benar-benar mengerti bahwa belas kasihan itu bukan hanya untuk para pemimpin. Belas kasihan itu dicurahkan kepada setiap kita semua yang duduk di tempat ini. Amin. Mari kita terus minta belas kasihan yang daripada Tuhan itu untuk memampukan setiap kita boleh mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Nah, aku mau ajak kita sama-sama baca ayatnya di Yesaya 40 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Seperti seorang gembala, ia memelihara kawanannya. Ia sendiri mengumpulkan mereka, anak-anak domba digendongnya dengan lemah lembut, ia menuntun induk-induknya. Yang berikutnya, Matius 18 ayat 14, begitu jugalah Bapakmu yang di surga. Dia tak mau seorang pun dari anak-anak kecil yang percaya kepadanya tersesat dan binasa. Dia ini tuh menceritakan tentang segitu besarnya kasih Tuhan buat setiap kita. Segitu besarnya kasih Tuhan buat orang-orang di sekeliling kita. Di ayat ini dibilang bahwa ia memelihara kawanannya. Ia sendiri mengumpulkan kawanan domba-dombanya. Anak-anak dombanya digendongnya dengan lemah lembut. Ia menuntun induk-induknya. Jadi hari-hari ini kita mengerti bahwa cerita perumpamaan tentang domba yang hilang ini bukan hanya tugas seorang ketua life, tapi tugas setiap kita untuk menjaga teman-teman kita, untuk menjaga orang-orang sekeliling kita. Amin. Nah, selain melihat dengan kacamatanya Tuhan, apalagi sih yang kita harus lakukan? Yang kedua adalah bersedia untuk menjadi alat yang Tuhan pakai. Nah, seringkali gitu ya, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya yang tadi pekerja penuainya itu sedikit, seringkali kita memang berdoa sih, Tuhan kita minta pekerja penuai, kita minta tuayan banyak nih, teman-teman kita yang harus dijangkau banyak banget. Tapi orang-orang yang menjangkaunya dikit. Mungkin kita kekurangan tenaga dan lain sebagainya. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimin pekerja, Tuhan kirimin penuai. Tapi seringkali kita hanya berdoa, tanpa kita sadarin sebenarnya jawaban dari doa kita adalah diri kita sendiri. Jawaban dari doa kita yang kita minta, Tuhan pekerja penuai dong, Tuhan gue butuh untuk jangkau temen gue butuh untuk orang-orang yang selalu willing untuk narik-narikin orang, ngejangkau orang. Tapi seringkali kita lupa bahwa sebenarnya itu diri kita sendiri. Jawaban dari setiap doa kita. Jadi jangan tunggu orang lain, tapi mari mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari apa yang kita punya, bukan mulai dari apa yang kita gak punya. Tuhan gak pernah menuntut sesuatu hal yang kamu gak punya. Tapi dia selalu pakai apapun, sedikit apapun talenta yang dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Untuk bisa menjangkau orang lain. Yang ketiga, itu adalah berdoa dan bertindak. Nah, kita sama-sama baca ayatnya gitu teman-teman, di Yudas 1 ayat yang ke-23. Terhadap saudara-saudari yang dipengaruhi, bertindaklah cepat, rebutlah mereka dari api neraka. Tetapi saat menolong orang seperti itu, waspadalah supaya kamu tidak tertular dosa hawa nafsu mereka. Nah, jadi di ayat ini menceritakan tentang bahwa kalau kita tahu gitu ya teman-teman, ada orang-orang ini ya, kita
Teman-teman kita yang mungkin mereka terpengaruh dengan pergaulan yang gak buruk, mungkin mereka yang gak tahu tujuan hidup mereka, mereka yang hampir masuk neraka, mari kita sama-sama tarik setiap mereka, amin. Kita tarik mereka untuk mereka kenal sama Tuhan, untuk mereka berbalik lagi sama Tuhan, untuk kembali lagi ke jalan yang seharusnya. Nah di ayat ini dibilang bahwa rebutlah mereka dari api neraka. Jadi gini ya, kalau misalkan kamu punya teman kayak gitu ya, teman kamu mungkin mau, ini lagi jalan nih misalkan, ini kan lagi di daratan ya, misalkan ini di jalanan lah kayak gitu. Nah ini tuh lautan kayak gitu, jadi ini kalau nggak got kayak gitu. Jadi kalau kamu teman kamu mau jatuh ke got, kamu ya udah biarin aja kayak gini, ya udah tetap biarin aja. Atau kamu akan tarik dia supaya dia nggak bakal jatuh ke dalam situ. Pastinya kita akan tarik mereka untuk mereka nggak jatuh ke dalam got, iya gak sih? Atau mungkin kita jadi teman-teman yang jahat kali ya, yang ngebiarin teman kita, ya udah gue ceburin aja ke got kayak gitu. Enggak kan? Tapi kita nggak mungkin biarin teman kita untuk mereka jatuh ke dalam got. Sama, ini baru got aja loh ya, ini baru got. Kalau teman kita mau jatuh ke dalam got aja, kita pasti akan tarik mereka untuk mereka supaya mereka nggak melipir dan menuju ke dalam got, jatuh ke dalam got. Apalagi ini permasalahan neraka dan surga teman-teman. Permasalahan kehidupan yang kekal. Permasalahan sesuatu yang bukan cuma hal-hal yang biasa, tapi ini ujung dari kehidupan setiap kita. Jangan jadi orang-orang yang, mari kita belajar untuk jadi orang-orang yang jangan yang egois. Jangan yang cuma, oh yaudah yang penting saya aja yang masuk surga. Yang penting saya aja yang kenal Tuhan. Tapi mari mulai belajar untuk punya kepedulian itu sih teman-teman. Belajar untuk teman kamu mau jatuh ke got aja kamu pasti akan tarik mereka. Apalagi kalau kamu tahu bahwa teman kamu akan masuk neraka. Kalau mereka terus-terusan hidup dengan gaya hidupnya yang seperti sekarang. Kalau mereka terus-terusan gak mengenal Tuhan. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi bukan hanya kita berdoa buat setiap mereka, tapi mari sama-sama bertindak teman-teman. Mari sama-sama kita mengerti betul bahwa ini yang udah di ujung tanduk. Ini udah bukan lagi, kita tahu ya bahwa selalu Opa Niko ingetin bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan aku mau bilang bahwa anak-anak muda, generasi orang-orang yang next gen, jangan main-main. Jangan kamu merasa bahwa Tuhan masih lama datangnya. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi satu hal yang aku mau bilang bahwa mungkin banyak orang yang bilang ya, dari 2012 ada film kiamat Tuhan mau datang. Sekarang udah 2025, Tuhan gak datang-datang. Tapi yang aku mau bilang bahwa terus berjaga-jaga. Jangan sampai karena kamu masih muda, jangan sampai karena kamu merasa bahwa umur kamu masih panjang, kamu merasa bahwa hidup kamu masih bisa main-main. Jangan sampai kegiatan kita tiap hari Minggu ke gereja, datang tiap minggu ibadah, pelayanan. Tapi ternyata kita gak kedapatan berkenan di hadapannya Tuhan. Dan ketika Tuhan minta pertanggungjawaban dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, untuk kita jangkau setiap mereka, tapi kita gak pakai itu, kita gak lakukan tanggung jawab yang Tuhan kasih. Jangan sampai Tuhan mempertanyakan itu dan kita bilang dengan gampangnya, saya gak tahu. Dan kita gak bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi mari hari-hari ini teman-teman bahwa jangan tinggal diam ketika kamu tahu teman-teman kamu lagi gak di keadaan yang gak baik-baik aja. Jangan kamu merasa bahwa ya udah diri aku aja yang penting Ci, kayak gitu. Nah mari sama-sama juga aku mau ajak kita semua kayak gitu ya teman-teman, bahwa doa itu bukan sesuatu hal yang sia-sia. Doa itu kita gak pernah tahu ketika kita berdoa hari ini, kita berdoa selama setahun ke depan, kita gak pernah tahu kapan Tuhan selalu bekerja atas kehidupan orang-orang yang kita doakan. Tapi jawaban doa itu yang kita gak tahu kapan terjadi. Jadi aku mau selalu bilang bahwa jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa buat orang-orang di sekeliling kita. Jangan pernah berhenti berdoa buat keluarga kamu, teman-teman kamu, lingkungan pergaulan kamu, teman-teman kerja kamu, mereka yang belum kenal Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa buat setiap mereka. Karena jangan sampai kita berpikir, ya udahlah doa ini nanti aja, Tuhan juga bekerja nanti. Tapi aku bilang bahwa ketika kamu mulai berdoa buat orang lain, Tuhan juga sedang bekerja dalam kehidupan orang itu. Yang mungkin kamu gak lihat, yang mungkin kamu gak rasain.
Jadi jangan pernah berhenti berdoa buat setiap orang-orang sekeliling kita. Jadi aku mau mengajak setiap kita bahwa firman hari ini bukan cuma sekedar kita dengar, bukan cuma sekedar kita, oh iya gue tahu tanggung jawab gue Ci buat menjangkau orang, buat mengasihi orang. Tapi mari sama-sama betul sadar bahwa kita punya tanggung jawab ini. Mari kita ambil tanggung jawab ini. Bukan untuk berdiam diri, tapi mulai berdoa buat setiap teman-teman kita. Mungkin kamu gak bisa langsung ajak mereka untuk mereka kenal Tuhan. Mungkin kamu gak bisa langsung ceritain tentang kayak, ajak mereka ke gereja. Tapi kamu bisa mulai dari mendoakan setiap mereka. Ketika kamu belajar mulai mendoakan setiap mereka, kamu lalu mulai belajar untuk memberitakan apa yang kebaikan Tuhan. Kamu gak perlu ceritain kayak, lu harus tobat loh. Kalau lu gak tobat, lu masuk neraka. Enggak. Kamu tinggal ceritain kebaikan Tuhan sesimpel ketika kamu mungkin kamu mau pergi kayak gitu ya. Kebaikan Tuhan tuh gak selalu bicara hal-hal yang besar. Tapi ketika kamu menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kamu, hal-hal kecil yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kamu, itu juga akan menjadi berkat buat orang lain. Sesimpel kamu misalkan kamu mau pergi ke suatu tempat kayak gitu ya. Terus kamu tiba-tiba hujan. Terus kamu berdoa dalam hati kayak, oh Tuhan jangan hujan, kalau enggak nih gue akan susah banget nih untuk pergi ke tempat tujuan gue. Sesimpel cerita kayak gitu kamu ceritain ke teman kamu mungkin memang itu nggak langsung ngubah teman kamu untuk langsung percaya sama Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan yang kamu ceritakan setiap hari, waktu demi waktu, sekali, dua kali, berkali-kali dalam kehidupan orang lain, itu nggak akan ada yang pernah sia-sia teman-teman. Oke, nah aku mau ngajak kita untuk sama-sama bahwa yuk kita mulai berdoa buat orang-orang sekeliling kita. Coba 1 detik gitu ya, satu menit, kayak 1 menit aku izinkan kalian untuk semua berpikir kayak gitu ya teman-teman. Kayak yuk coba kita pikirin siapa ya kira-kira nama orang yang kita mau doain. Untuk entah itu teman kita, mungkin keluarga kita, mungkin orang tua kita, mungkin orang sekeliling kita. Yuk mungkin gak usah banyak-banyak 5 nama sampai 10 nama, tapi 1-2 orang yang terlintas di pikiran kamu. Yuk terus pikirkan mereka, terus bawa mereka dalam doa. Kamu gak perlu doa yang panjang-panjang untuk setiap mereka, tapi sesimpel kayak, Tuhan jamah orang ini. Ketuk pintu hati orang ini. Sesimpel itu. Kamu gak perlu berdoa untuk orang lain mungkin panjang lebar. Kalau misalkan kamu bisa, ya lebih baik. Tapi sesimpel itu Tuhan dengar jawab setiap doa kita. Yuk teman-teman pasti ada gitu ya. Kalau kita kan punya teman ya, kita bukan orang yang gak punya teman sama sekali, kita pasti punya teman, punya keluarga. Yuk yang terlintas di pikiran kita 1-2 nama atau mungkin bisa lebih, yuk terus bawa mereka dalam doa setiap hari. Jangan pernah berhenti. Dan terus bawa dari mereka dalam doa, dan ketika kamu merasa kamu udah doain seminggu, 2 minggu, kamu mulai boleh ketemu mereka. Ketika kamu ketemu mereka, kamu boleh ceritain kebaikannya Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, yang berikutnya aku mau share adalah tentang bukan kisah perjalanan hidup aku sih, tapi maksudnya kayak apa yang aku lakukan kayak gitu dalam kehidupan aku ya teman-teman. Mungkin sedikit banyak orang-orang udah tahu. Nah jadi aku dulu tuh SMP, aku ingat banget kayak gitu. Aku benar-benar kayaknya aku sempet Kristen tuh kayaknya dari SD lah. Tapi aku benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan tuh kayaknya di SMP deh. Di SMP itu aku benar-benar mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah di situ aku mulai kayak, Tuhan gue juga pengen loh teman-teman gue juga kenal Tuhan. Gue juga pengen loh teman-teman gue ngerasain kasihnya Tuhan. Sama seperti apa yang gue rasain kayak gitu. Nah akhirnya aku ingat banget dulu tuh gereja Hope. Sering banget kayak maksudnya ya adain lah acara-acara kayak misalkan pergi ke Anyer atau kemana kayak gitu. Maksudnya aku ingat banget satu hal gitu ya. Aku ajakin teman SMP aku, ya adalah inisialnya J. Aku ajak 3 orang kayak gitu. Jadi kayak saat itu Hope itu lagi ngadain acara ke Anyer kayak gitu. Anak-anak mudanya lagi ngadain pergi acara ke Anyer. Aku ingat banget di saat itu aku lupa sih, aku SMP kelas berapa. Tapi kalau nggak salah aku antara kelas 8 kalau nggak kelas 9. Nah di saat itu tuh aku ngajakin temen aku. Nah 3 orang inilah dengan inisial JSM kayak gitu. Namanya ada yang J, S, dan M. Nah aku ajakin mereka nih untuk pergi ke Anyer dengan apa ya? Dengan iming-iming pergi ke Anyer, aku pengen mereka mengenal kasihnya Tuhan. Aku pengen mereka bisa ke gereja, mereka bisa ngerasain Tuhan, mereka bisa kenal sama Tuhan. Singkat cerita, akhirnya
3 orang ini ikut kayak gitu. Cuma aku nggak bisa tampilin fotonya karena aku nggak ketemu fotonya gitu. Tapi aku ingat kayak kita pernah foto di Badan Nabut bareng gitu ya. Bahwa kayak kita pernah foto bareng-bareng bahwa dan 3 teman ini aku itu ikut. Dan sampai akhirnya waktu demi waktu aku terus berdoa buat siap mereka. Tapi mungkin 3 orang ini nggak semuanya mengenal Tuhan. Akhirnya cuma salah satu orang ini, si J ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan ikut Tuhan sampai hari ini. Dan aku percaya bahwa apa yang aku tabur dulu itu nggak pernah ada yang sia-sia, nggak pernah ada yang nggak pernah Tuhan biarin gitu aja. Tapi Tuhan melihat gini ya, kalau kita aja rindu buat teman kita, apalagi kerinduannya Tuhan lebih besar buat setiap teman-teman kita. Itu sih teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti. Nah setelah itu gitu ya, aku kan udah lulus SMP, aku lulus SMA kayak gitu. Dan aku selalu percaya bahwa Tuhan ketika gue punya hati, ketika gue punya kerinduan untuk ngejangkau orang, gue percaya bahwa ini gak cuma terjadi ketika gue sekolah doang, ketika gue kuliah doang. Tapi ketika aku seiring berjalan waktu, aku selalu percaya bahwa dalam pekerjaan aku, dalam apapun yang aku lakukan, aku tetap bisa mengasihi orang lain. Aku bisa menjangkau orang lain, apapun caranya. Nah jadi singkat waktu, setelah aku lulus SMA, aku tuh gak langsung kuliah, aku ada gap year. Nah di situ aku mulai mengajar kayak gitu. Jadi aku mulai mengajar sampai aku masuk kuliah, bahkan sampai aku lulus kuliah aku juga masih mengajar. Nah singkat cerita, aku punya beberapa murid kayak gitu, beberapa murid anak les. Dan awalnya aku ngajar bimbel dan akhirnya aku mengajar privat kayak gitu. Nah ini salah satu hal yang aku lakukan kayak gitu ya teman-teman, bahwa aku terus berdoa buat anak-anak les aku. Dan satu hal, aku gak cuma bekerja sendirian, karena aku percaya bahwa ketika aku menjangkau orang lain, bukan soal akunya, tapi orang yang Tuhan mau gerakan itu. Dan aku percaya bahwa Tuhan bukan cuma pakai aku, tapi Tuhan pakai banyak cara. Bahkan ini bukan chat sama anak les aku chat sama mamanya. Jadi aku sempat ngajakin kayak, aku tahu kehidupan anak ini gimana, anak ini bener-bener di sekolah gimana, dan lain-lain, dan keadaan dia gimana. Akhirnya aku memberanikan diri untuk chat mamanya, ajakin dia ke gereja, kayak gitu. Karena aku minta izin sama mamanya. Di 2018 aku mulai chat, dan 2018 nggak langsung, dan masih terus chat, mungkin gak seintens itu sampai akhirnya di 2019. Posisinya di 2019 ini kayaknya aku udah gak ngajar anak ini. Dan singkat cerita, sampai tahun 2019 kita masih chat, kita masih ajakin sampai di aku lupa, aku agak sedikit lupa gitu ya. Kayaknya di 2019 ini setelahnya, antara di 2020 atau mungkin di 2019 dia sempat ikut sesekali ibadah. Sampai akhirnya aku tahu bahwa Tuhan gak cuma pakai aku sendiri, aku tahu bahwa aku gak mampu, tapi aku punya orang-orang di sekeliling aku yang untuk aku bisa ajak mereka untuk mereka juga bisa menjangkau orang. Akhirnya ketika pandemi, kayaknya aku lupa sih, kayaknya pas COVID sih, makanya kita semua pakai masker kayak gitu. Jadi di tahun 2022 ini kita mulai kayak datang ke rumahnya, dan akhirnya setelah 2022 dia sungguh-sungguh sama Tuhan, dia mulai ikut Tuhan, ibadah setiap minggu, sampai akhirnya di Juni tahun lalu gitu, di 2024 dia memutuskan diri untuk dibaptis. Dan aku percaya bahwa semua ini timeline-nya Tuhan. Kalau misalkan aku berhenti di 2018, kalau misalkan aku berhenti di 2019, berhenti untuk menjangkau orang ini, berhenti berdoa untuk orang ini, mungkin dia gak ada bersama-sama dengan aku hari ini kayak gitu. Dan aku tahu bahwa bukan cuma aku yang Tuhan pakai, tapi banyak setiap kita orang-orang yang next gen, ketua live-nya dan sebagainya. Singkat cerita, dan bukan hanya anak ini gitu ya teman-teman yang akhirnya memutuskan diri dibaptis, tapi ada satu lagi kayak gitu, kalau mungkin teman-teman kenal. Aku juga ngajar anak ini mulai dari tahun 2021. Di tahun 2021 aku mulai ngajar dia, aku mulai suka ajakin kayak gitu. Mungkin aku mulai kayak ajakin ke gereja, aku kenalin Tuhan lewat kayak kadang cerita-cerita atau apapun itu. Dan akhirnya singkat waktu, anak ini gak mau kayak gak mau ikut kayak gitu. Akhirnya aku lupa, sebelum Agustus tahun 2023, aku lupa exactnya di bulan apa. Mamanya chat aku juga bahwa kayak, aku kan sering chatin mamanya bahwa kayak, yuk ajakin anak ini ke ibadah kayak gitu. Karena anak ini gak ibadah sebelumnya. Dan akhirnya aku mulai ajakin, dan akhirnya singkat cerita ketika dia beribadah, akhirnya dia memutuskan dibaptis juga di tahun 2023. Dan kalau teman-teman mungkin lihat gitu ya di timeline sebelumnya, orang yang aku jangkau lebih awal di tahun 2018, mungkin timelinenya dia dibaptis lebih lama di tahun 2024. Dan
Ini menunjukkan bahwa jangan pernah berhenti berdoa, tabur apa yang kita bisa tabur. Bukan hanya soal uang, tapi waktu, tenaga kita, doa kita untuk setiap mereka. Amin. Satu hal yang aku mau bilang bahwa ayo terus minta sama Tuhan belas kasihan itu untuk kita bisa mampu mengasihi orang-orang sekeliling kita. Mari benar-benar sungguh-sungguh bahwa hidup kita bukan miliknya kita lagi. Hidup kita, kalau teman-teman dengar gitu ya sharing minggu lalu pas Wendy sharing bahwa hidup kita bukan miliknya kita lagi. Mari pakai hidup kita untuk memenuhi agendanya Tuhan, untuk memenuhi pekerjaannya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye.